Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membacakan materi yang berjudul Aspek Sosial dan Ekonomi pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Baik, langsung saja. A. Pengertian aspek sosial dan ekonomi. Dalam aspek ekonomi dan sosial, setiap usaha yang dijalankan tentu akan memberikan dampak bagi pelaku usaha dan lingkungan sekitar usaha itu sendiri. Bagi masyarakat yang berinvestasi akan memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatannya. Sedangkan bagi pemerintah yang diperoleh dari aspek ekonomi dan sosial adalah adanya kontribusi dari sumber-sumber pendapatan baik pusat maupun daerah. B. Dampak yang timbul. Secara garis besar, dampak dari aspek ekonomi dengan adanya suatu usaha atau investasi, misalnya pendirian suatu pabrik, antara lain yang pertama, dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui A. Peningkatan tingkat pendapatan keluarga dengan adanya suatu investasi akan memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat. B. Perubahan pola nafkah. Semula masyarakat hidup dengan pertanian dengan kehadiran pabrik. C. Adanya pola nafkah ganda. D. Tersedianya jumlah dan ragam produk barang dan jasa di masyarakat, sehingga masyarakat punya banyak pilihan untuk produk yang diinginkan. E. Membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekaligus mengurangi pengangguran. F. Tersedianya sarana dan prasarana dengan dibukanya suatu proyek atau usaha dapat pula memberikan fasilitas bagi masyarakat luas maupun pemerintah seperti bangunan, jalan raya, listrik, telepon, dan lain-lain. 2. Menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam melalui A. Penggunaan lahan yang efisien dan efektif. Penggunaan lahan yang benar-benar memberikan manfaat kepada berbagai pihak. B. Peningkatan nilai tambah sumber daya alam. C. Peningkatan sumber daya alam lainnya yang belum terjemah, terutama untuk wilayah-wilayah yang masih terisolasi. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Cicita. Kemudian materi selanjutnya yaitu bagian yang ketiga, meningkatkan perekonomian pemerintah baik lokal maupun regional melalui yang pertama itu bagian A, menambah peluang dan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat. Terus yang bagian B, menambah jenis dan jumlah aktivitas ekonomi non formal di masyarakat. Terus bagian C, pemerataan pendistribusian pendapatan. Bagian D, menimbulkan efek ganda ekonomi. Dan bagian E, tingkatan produk domestik regional bruto atau PDRB. Kemudian F, peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Kemudian bagian G, menambah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di daerah tertentu, kemudian menyediakan fasilitas umum yang sangat dibutuhkan masyarakat, terus menghemat devisa apabila produk dan jasa yang dihasilkan dapat mengurangi pemakaian impor barang dan jasa dari luar negeri, kemudian yang terakhir memperoleh pendapatan berupa pajak dari sumber-sumber yang dikelola oleh perusahaan, baik dari pendapatan penjualan maupun dari pajak lainnya. Selanjutnya, pengembangan wilayah. Ada 4 tahap. Yang pertama itu meningkatkan pemerataan pembangunan dengan prioritas pembangunan di daerah tertentu. Kemudian yang kedua, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Terus yang ketiga, terbuka lingkungan pergaulan dengan adanya pembukaan di suatu wilayah. Terus yang keempat, membuka isolasi wilayah dan cakrawalan bagi penduduk. Sedangkan dampak sosial dengan adanya suatu proyek atau investasi antara lain yang pertama, adanya perubahan demografi. Bagian A, perubahan struktur penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, mata pencaharian, pendidikan, dan agama. Terus bagian B, perubahan tingkat kepadatan penduduk. Bagian C, pertumbuhan penduduk, tingkat kelahiran, dan tingkat kematian. Dan yang bagian terakhir, perubahan komposisi tenaga kerja. Selanjutnya perubahan budaya yang meliputi terjadinya yang pertama itu kemungkinan perubahan kebudayaan melalui perubahan adat, nilai dan norma budaya setempat. Terus bagian B, terjadi proses sosial, baik proses asosiatif, akulturasi dan integrasi maupun sosial lainnya.
Terus bagian C, perubahan peranata sosial, pendidikan, agama, dan keluarga. Bagian D, perubahan warisan budaya. Terus bagian E, perubahan pelapisan sosial berdasarkan pendidikan, ekonomi, pekerjaan, dan kekuasaan. Kemudian bagian E, perubahan kekuasaan dan kewenangan melalui kepemimpinan formal dan informal. Selanjutnya bagian D, perubahan sikap dan persepsi masyarakat. Bagian H, kemungkinan terjadinya kriminalitas. Dan yang bagian I, perubahan adaptasi ekologis. Selanjutnya saya akan melanjutkan membacakan materi 3 perubahan kesehatan masyarakat yang meliputi terjadinya A. Perubahan parameter lingkungan yang diperkirakan terkena dampak rencana pembangunan dan pengaruh terhadap kesehatan. B. Perubahan proses dan potensi terjadinya pencemaran. C. Timbulnya penyakit, peningkatan angka kesakitan dan angka kematian. D. Perubahan karakteristik spesifik penduduk yang berisiko terjadinya penyakit. E. Perubahan sumber daya masyarakat. F. Perubahan status gizi masyarakat. G. Mempermudah proses penyebaran penyakit. Selanjutnya C. Peningkatan pendapatan nasional. Ditinjau dari aspek ekonomi, salah satu kelayakan usaha atau dapat dilihat dari kemampuan investasi tersebut dalam meningkatkan pendapatan nasional atau daerah melalui peningkatan PDB dan PAD. Artinya, dengan adanya investasi akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan secara nasional dan pendapatan daerah di mana investasi tersebut dilakukan. Untuk menghitung pendapatan nasional dapat dilakukan melalui 3 pendekatan. Pertama, pendekatan produksi. Pendekatan nasional dengan pendekatan produksi adalah nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam 1 tahun tertentu. Pada umumnya, lapangan usaha atau sektor ekonomi. Untuk menghitung pendapatan nasional ada 11 sektor sebagai berikut. Yang pertama, pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. B. Pertambangan dan penghasilan. C. Industri pengolahan. D. Listrik, jasa, dan air minum. E. Bangunan. F. Perdagangan, hotel dan restoran. G. Pengangkutan dan komunikasi. H. Bank dan lembaga keuangan lainnya. I. Sewa rumah. J. Pemerintah dan pertanahan. K. Jasa-jasa lainnya. Kemudian materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan pengeluaran. Pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah pendapatan nasional yang dihitung dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat dalam perekonomian. Pengeluaran yang dimaksud adalah yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga. 2. Pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah. Ketiga, pengeluaran pengusaha untuk investasi. 4. Ekspor dan impor. Baik, pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan pendapatan. Pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah pendapatan nasional yang dihitung dengan menjumlahkan balasan jasa yang diterima oleh faktor produksi. Jenis-jenis pendekatan pendapatan antara lain: yang pertama, gaji dan upah. 2. Sewa bunga dan pendapatan lainnya. 3. Pajak tidak langsung. 4. Penyusutan. 5. Laba atau keuntungan. Selanjutnya, pertanyaan dari materi kami. Kami telah menyiapkan 5 pertanyaan, diantaranya 1. Jelaskan dampak negatif yang mungkin timbul adanya suatu proyek atau usaha dari aspek ekonomi dan sosial. 2. Langkah apa saja yang harus dilakukan dalam mempertahankan komponen kebudayaan. 3. Berikan contoh kasus perhitungan pendapatan nasional.
4. Apa saja hambatan dalam kelayakan bisnis dari aspek ekonomi dan sosial? 5. Mengapa aspek ekonomi dan sosial begitu penting dalam studi kelayakan bisnis? Itulah tadi materi serta pertanyaan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.